Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah Anda bayangkan nggak hubungan antara puisi romantis, matematika, sama mesin komputasi awal? Kedengarannya jauh ya hubungannya, tapi memang ada satu sosok unik di abad ke-19 yang menjembatani itu semua. Betul. Dan kali ini kita mau gali lebih dalam dari bab 12 sumber kita, judulnya Ada Selamanya, fokusnya ke Augusta Ada Byron, Countess of Lovelace. Iya, putrinya penyair terkenal Lord Byron, tapi warisannya, wah beda banget. Oke, jadi misi kita hari ini kita mau coba ungkap kontribusi Ada Lovelace yang kadang suka terlewatkan gitu. Dan gimana dia melihat potensi mesin itu jauh lebih dari sekedar kalkulator ya kan? Tepat. Dan gimana visinya itu jadi semacam benih buat era digital kita sekarang. Siap? Mari kita mulai. Siap? Latar belakang Ada ini unik banget ya. Ayahnya Lord Byron, penyair romantis. Ibunya Annabella Milbank, sangat matematis. Ayahnya yang dianggap gak stabil gitu. Oke. Tapi ironisnya, Byron sendiri malah nggak mau anaknya jadi penyair juga ya? Betul. Lady Byron sendiri pernah mencatat kalau imajinasi Ada itu justru munculnya lewat kecerdasan mekanis. Dan jangan lupa peran Mary Somerville. Ilmuwan perempuan itu ya, mentornya Ada. Iya, dia mentor sekaligus yang ngenalin Ada ke lingkaran ilmiah. Termasuk ke Charles Babbage. Nah, ini dia nih pertemuannya dengan Babbage dan mesin analitisnya. Ada langsung tertarik ya? Gak cuma tertarik, sumber kita bilang dia punya pemahaman yang mendalam soal potensi mesin itu. Sedalam apa? Maksudnya dibanding Babbage sendiri waktu itu? Gini, Babbage kan minta Ada menerjemahkan artikel Luigi Menabrea soal mesin analitis. Oke, Ada nggak itu menerjemahin, dia nambahin catatannya sendiri. Dan catatan ini, wah, 3 kali lebih panjang dari artikel aslinya. 3 kali lipat. Isinya apa aja itu? Nah, disitulah visinya terpapar jelas. Dia bahkan, menurut Babbage sendiri, nemuin dan koreksi kesalahan serius dalam perhitungan Babbage soal bilangan Bernoulli. Wow, berarti pemahamannya nggak main-main ya? Oke, masuk ke catatannya ini. Ini yang katanya jadi titik penting itu kan, konsep mesin general purpose. Betul sekali. Ini lompatan besarnya. Dia nggak cuma lihat mesin itu sebagai alat hitung. Terus gimana? Dia bedain banget antara mesin diferensial Babbage yang buat tugas spesifik, kayak tabel navigasi gitu, sama mesin analitis. Oke. Buat Ada, mesin analitis itu bukan cuma kalkulator super, tapi sebuah platform universal, mesin yang bisa diprogram. Diprogram untuk Untuk memanipulasi simbol apa aja. Angka, huruf, not musik, pokoknya apapun yang bisa direpresentasikan secara logis. Ini gagasan soal mesin pengolah informasi bukan cuma angka. jadi, dia udah mikir mesin itu bisa dipakai buat musik, buat kata-kata, gitu. Ya, jauh banget ya untuk masanya. Iya, makanya luar biasa. Selama bisa diubah jadi data numerik atau simbolik, mesin itu bisa mengolahnya. Dia menyebutnya ilmu puitis. Ilmu puitis, kedengarannya indah ya. Maksudnya gimana tuh? Itu kayaknya cara dia menggambarkan perpaduan antara logika mesin yang kaku dengan imajinasi manusia. Mesin sebagai mitra, Mitra dalam berkreasi. bisa dibilang gitu. Ada analoginya yang terkenal. Mesin itu bisa menenun pola aljabar seperti alat tenun jacquard menenun bunga dan daun. Keren kan? Keren banget analoginya. Tapi soal kontribusinya ini kan ada perdebatan juga ya. Apa dia beneran programmer pertama atau cuma penafsir idenya Babbage? Nah, itu dia perdebatannya. Selalu muncul. Sumber yang kita bahas ini posisinya gimana? Kalau dari yang saya baca di bab 12 ini, kayaknya sumber ini melihat kontribusinya itu mendalam dan inspiratif. Iya, setuju. Terlepas dari perdebatan soal programmer pertama atau bukan, faktanya dialah yang paling jelas melihat dan mengartikulasikan potensi mesin analitis itu. Lebih dari orang lain di zamannya ya, termasuk mungkin Babbage sendiri di awal-awal. Bisa jadi, dia melihat potensi itu justru ketika banyak kalangan ilmiah waktu itu agak meremehkan mesin tersebut. Dia merayakannya. Jadi warisan utamanya bukan cuma algoritma spesifik mungkin, tapi lebih ke visinya ya. Visi tentang apa yang bisa dilakukan mesin pengolah informasi. Tepat. Visi itulah yang nyambung banget ke zaman kita sekarang. Ada Lovelace dengan kemampuannya menggabungkan logika dan imajinasi. Seni dan sains. Betul. Dia meletakkan fondasi konseptual untuk komputer serbaguna yang kita pakai tiap hari ini. Mesin yang ngolah teks, gambar, suara. Akarnya ya di visi ilmu puitis itu.
Mengapa ini penting buat Anda yang dengerin? Ya, kisah Ada ini ngingetin kita soal kekuatan berpikir lintas disiplin. Iya, inovasi sejati itu sering muncul di persimpangan antara logika dan imajinasi, teknologi dan humaniora, kayak kasus Ada ini. Kemampuannya melihat pola di luar angka itu kuncinya ya. Betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu kutipan menarik dari Ada buat Anda renungkan. Apa tuh? Dia pernah bilang kalau mesin analitis itu tidak punya pretensi untuk menciptakan apapun. Dia lihatnya sebagai alat pelaksana perintah. Menarik. Terus? Nah, coba kita lihat AI sekarang. AI bisa bikin teks, musik, gambar. Menurut Anda, gimana Ada Lovelace akan melihat perdebatan kita sekarang soal apakah mesin itu beneran berpikir atau berkreasi? Wah, pertanyaan bagus. Apakah mesin udah mulai menciptakan atau cuma meniru dengan cara yang sangat canggih? Persis, itu pertanyaan soal batas antara alat dan pencipta yang dia ajukan lebih dari 150 tahun lalu. Dan rasanya masih relevan banget sampai sekarang kan?